Halo, hari ini Uncle Mandil membuat sebuah video ini. Video ini menjawab pertanyaan yang datang dari beberapa orang kepada Uncle Mandil. Pertanyaannya seputar mengenai Kejadian 32 ayat 22 sampai yang ke-32. Di mana dari pertanyaan itu, inti dari pertanyaan itu adalah apakah Yakub bergulat dengan Allah? Dan apa yang dimaksud dengan Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai yang ke-32. Makanya Uncle Mandil membuat video ini sebagai jawaban jikalau sekiranya nanti ada orang-orang yang juga masih bingung, mempunyai pertanyaan yang sama tentang Kejadian pasal 32 ayat yang ke-22 sampai 32, bisa dilihat di channelnya Uncle Mandil ini. Ya, yuk kita baca dulu teksnya dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-22 sampai yang ke-32. Ya, kita baca dulu. Oke. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai pajan menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal pak Yakub, sehingga sendi pangkal pak itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal paknya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal pak Yakub pada otot pangkal pahanya. Nah, jadi kita harus, yang Uncle Mandil mau tekankan dulu adalah, pertama, untuk membaca apapun Alkitab, ya, yang apapun mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ya, kalau kita mau membaca Alkitab, pahami bahwa kita harus melihat konteksnya. Sekali lagi, konteksnya. Apa konteks dari ayat yang kita baca itu, supaya tidak kabur maknanya. Ya, konteks itu bisa kita lihat. Jadi konteks di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-22 sampai 32, konteksnya adalah Yakub itu bergumul oleh karena Yakub mengalami ketakutan. Ketakutan dalam arti dia masih berada di dalam bayang-bayang di mana takut dibunuh oleh kakaknya Esau. Jadi apa yang dilakukan oleh Yakub pada waktu dulu, ya, sebelum dia mengalami pertobatan, itu yang dia rasakan. Jadi sebelum bertemu dengan kakaknya Esau, dia mengalami takut karena hendak ingin dibunuh. Ya, inilah ketakutan dari Yakub. Ini konteksnya. Jadi sebelum mereka bertemu dengan Esau, ya, Yakub, istrinya, anaknya, dan apapun yang ada padanya sebelum datang bertemu kepada Esau, dia bergumul, ya. Dia artinya dia mengalami ketakutan. Ini konteksnya, ya. Jadi yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang ke-24,
yang bergulat dengan Yakub adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub. Jadi, kalau kita bilang Yakub bergulat dengan Allah, tidak. Tetapi yang benar adalah Yakub bergulat dengan seorang laki-laki. Nah, diberi tanda kepada Yakub pada fisiknya, yaitu pangkal pahanya terpelecok. Makanya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang ada di sendi-sendi pangkal paha, karena itu menunjukkan penghormatan di mana Yakub terpelecok, pangkal pahanya yang dipukul diberi tanda oleh seorang laki-laki itu, dan itulah sebabnya orang Israel tidak makan daging yang ada di sendi-sendi pangkal paha itu. Yang ketiga, selain Yakub tadi tidak bergulat dengan Allah, tetapi dia bergulat dengan seorang laki-laki. Yang ketiga, kita harus pahami tentang teofani Allah, di mana akhir dari pergulatan Yakub dengan seorang laki-laki itu, di mana di ayat yang ke-28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang, ini kita harus pahami tentang teofani Allah. Apa itu teofani? Teofani adalah dalam bahasa Yunaninya, yaitu apa? Teofania, yang berarti terdiri dari dua kata, theos yaitu Allah atau Tuhan, kemudian panero yaitu menampakkan atau perwujudan diri. Jadi teofania atau teofani itu adalah penampakan diri Allah atau perwujudan ilahi, penampakan ilahi. Jadi penampakan ilahi itu bermacam-macam. Tidak hanya satu, dua, tidak. Coba kita lihat bagaimana Allah berteofani kepada Musa. Semak yang terbakar, semak duri yang terbakar. Apakah yang terbakar itu adalah Allah? Tidak. Nanti kalau kita bilang terbakar itu adalah Allah, nanti setiap yang terbakar dibilang Allah. Tidak. Tapi penampakan atau perwujudan sang ilahi, diri Allah itu ditunjukkan dalam semak yang terbakar. Begitu juga bagaimana teofani Allah di tengah-tengah orang-orang Israel waktu di padang gurun. Tiang awan dan tiang api. Bagaimana juga Roh Kudus turun seperti burung merpati, berteofani. Apakah burung merpati adalah Roh Kudus? Tidak, tapi penampakan sang ilahi, di mana nanti kalau kita bilang burung merpati adalah Roh Kudus, nanti setiap ada burung merpati dibilang Roh Kudus, kan? Bukan, tetapi perwujudan atau penampakan sang ilahi atau Allah. Jadi banyak sekali cara Allah untuk berteofani, Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah dengan jelas, dengan nyata. Rupa Allah itu seperti apa, tidak ada yang bisa melihatnya. Tak seorang pun. Tak seorang pun. Tetapi Allah berteofani, Allah berteofani, Tetapi siapa yang bisa melihat Allah? Siapa yang bisa melihat rupa Allah itu seperti apa? Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya, Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 18, dialah yang menyatakannya. Jadi teofani dengan inkarnasi itu berbeda, berbeda sekali.
Kalau dia inkarnasi, itu kesatuan sang ilahi, ya, kesatuan ilahi dengan kemanusiaan yang sejati, di mana Allah yang telah menjadi manusia. Nah, menjadi manusia, di situ juga ada ada keilahian Allah, firman Allah, sang firman itu menjadi manusia, ya, menjadi manusia. Jadi beda sekali teofani dengan inkarnasi. Nah, yang keempat, poin yang keempat, ya, bahwa apa yang dimaksud dengan Yakub menang bergumul melawan Allah dan manusia. Di mana di dalam hal ini Yakub mengalami pergumulan secara rohani, ya. Dia walaupun dia sudah menunjukkan pertobatannya, tetapi Yakub masih di dalam bayang-bayang atau pergumulan secara rohani. Apa itu? Dia mengalami takut akibat dari apa yang dia pernah lakukan kepada kakaknya Esau. Dia dibayang-bayangi ketakutan, pergumulan rohani yang begitu dahsyat. Itu makanya pergumulan seseorang bisa membuat orang itu kehilangan iman. Bisa. Makanya pergumulan itu sangat-sangat bisa membahayakan kalau kita tidak tinggal, kalau kita tidak diam di dalam firman Tuhan. Allah, eksistensi Allah, kehadiran Allah tidak bisa dibatasi. Yes, tidak bisa dibatasi. Tetapi kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Karena apa? Karena kita sendiri yang membuat dapat kita rasakan kehadiran Allah itu. Kita sendirilah yang membuat ketakutan kita, pergumulan kita bisa membuat kita nggak bisa merasakan kehadiran Allah. Dan bisa kita kehilangan iman kita kepada Allah. Allah itu tidak bisa dibatasi. Kehadirannya nggak bisa dibatasi, tidak bisa dibendung, nggak bisa. Allah Maha Hadir. Allah Maha Hadir. Tetapi kita nggak bisa merasakan kehadiran Allah karena kita sendiri. Makanya sangat berbahaya pergumulan rohani yang bisa membuat kita sendirilah yang membatasi, tidak bisa merasakan kehadiran Allah itu. Setiap orang mengalami pergumulan. Setiap orang mengalami pergumulan. Setiap orang mengalami pergumulan. Tetapi pergumulan itu bisa membuat kita kehilangan iman. Tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Ya, makanya itu dikatakan di sini Yakub menang melawan Allah dan manusia. Yakub mampu menang, mampu mengalahkan ketakutannya, mampu mengalahkan ketakutannya, dan dia merasakan kehadiran Allah. Dia merasakan, mengalami kehadiran Allah itu. Ya, sehingga dia katakan apa di ayat yang berikutnya? Namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Inilah kemenangan Yakub. Yakub yang telah menang melawan pergumulannya secara rohani, ya, dan dia merasakan, dia mengalami kehadiran Allah itu dalam hidupnya. Di situ terjadi peristiwa yang besar. Nama Yakub tidak lagi Yakub, tetapi Israel. Kemenangan Yakub atas pergumulannya di dalam Tuhan, ya, mengubah bahwa misi Yakub berikutnya, di mana Yakub melalui keturunan Yakub nanti
akan datangnya Sang Mesias. Luar biasa. Jadi menang melawan pergumulan itu harus kita yang tinggal di dalam firman-Nya, di dalam Tuhan. Perjalanan hidup kita, ya, itu makanya kita melangkah berjalan dengan iman di dalam firman-Nya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu dia. Jadi situasi apapun, jangan sampai kita sendiri yang membuat tidak mengalami, tidak merasakan kemenangan iman, kehadiran dari Allah itu. Allah maha hadir, tapi kita nggak bisa mengalami, merasakan kehadiran itu karena situasi terlalu mencekam dalam hidup kita. Situasi seperti apapun, ya, inilah yang namanya pergumulan. Pergumulan jangan sampai membuat kita tidak merasakan, mengalami kehadiran Allah itu. Makanya kemenangan kita adalah ketika kita tetap di dalam situasi apapun, kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tetap percaya kepada firman-Nya, ya, dan inilah rahasia kemenangan itu, ya, rahasia kemenangan itu luar biasa. Dan Yakub menang melawan pergumulan ketakutannya, ya, dikatakan Yakub menang melawan Allah dan melawan manusia. Artinya bukan melawan gagah-gagahan, tidak, tapi dia mengalami kehadiran Allah dan dia mampu mengatasi ketakutannya yang selama ini dia gumuli dalam hidupnya. Apapun masa lalumu, apapun persoalan masa lalumu, jangan pernah takut ketika engkau sudah membuka hatimu, menyadari, datang kepada Tuhan, bertobat. Apapun masa lalumu, di dalam Tuhan, ya, Tuhan punya cara untuk membuat engkau bertumbuh imannya. Makanya kita harus berserah kepada Tuhan. Jangan takut dengan masa lalu yang sudah terjadi kita lakukan. Ketika kita menunjukkan pertobatan kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, disitulah kita mengalami kemenangan. Firman-Nya yang memampukan kita, firman-Nya yang menolong kita. Kita merasakan, mengalami kehadiran dari Tuhan itu. Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkatimu dimanapun kamu berada.